Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fala Mufid Abdullah. Nah, di sini saya akan menjelaskan ini proyek saya yang berjudul Kajian Fitokimia dan Potensi Bioaktivitas Aloe Vera atau Lidah Buaya, Metabolit Sekunder Utama, Jalur Biosintesis, Rencana Ekstraksi, dan Bioesai. Langsung saja masuk ke pendahuluan. Nah, pendahuluan yaitu aloe vera atau tanaman lidah buaya itu adalah tanaman obat dari famili Asphodelaceae, digunakan secara global sebagai bahan herbal dan kosmetik. Nah, nilai pasar industri aloe vera itu mencakupi senilai US dollar 1,7 miliar pada tahun 2023. Nah, senyawa bioaktif utamanya itu ada anthraquinone, polisakarida atau acemanan, flavonoid, saponin, dan glukoksida steroid. Nah, aktivitas biologisnya sebagai antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, anti jamur, dan anti diabetes. Lanjut untuk profil dan morfologi aloe vera. Yang pertama itu ada taksonomi. Nah, taksonominya itu dari tingkatan taksonomi kingdom, yaitu plants, divisinya itu Tarcheophyta, kelasnya itu Liliopsida, ordonya itu Asparagales, familinya itu Asphodelaceae, terus ada genusnya itu Aloe L, spesiesnya Aloe vera, L. Brum F, terus sinonimnya itu Aloebarda ensis Mel. Nah, lanjut untuk morfologinya, tanaman aloe vera itu sukulen dari 60 sampai 100 cm, daunnya tuh berdaging tebal, lancet, dan tepinya tuh bergerigi seperti gigi buaya. Lanjut untuk struktur daunnya itu ada kulit luar atau disebut anthraquinone, terus ada lapisan lateks kuning, gel bening atau polisakarida atau yang disebut ancemanan. Terus bunganya tuh bulat berwarna kuning, oranye kemerahan, terus tumbuh optimal pada iklim tropis. Lanjut untuk distribusi dan etnofarmakologinya. Nah, distribusi aloe vera itu tersebar luas di Indonesia dengan produk utama di wilayah itu ada Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Terus pemanfaatan etnofarmakologinya itu sebagai obat luka bakar dan iritasi kulit, mengatasi gangguan pencernaan, pelembab alami rambut dan kulit, terus digunakan secara tradisional lintas generasi di seluruh Nusantara. Nah, lanjut untuk berikutnya itu ada metabolit sekunder dan utama dari aloe vera atau lidah buaya. Yang pertama itu ada anthraquinone yang terdiri dari alonin, aloe, emodin, dan imodin. Nah, senyawa ini tuh banyak ditemukan pada lapisan lateks di bawah epidermis daun lidah buaya. Berfungsi sebagai antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, serta memiliki efek laksatif. Nah, golongan kedua yaitu ada kormon. Nah, kormon itu mengandung aleosin, aleoresin A. Nah, senyawa ini tuh terdapat pada gel lidah buaya, terus berperan sebagai antioksidan dan inhibitor triosinase, jadi bisa buat pencerah kulit. Yang berikutnya yaitu ada flavonoid, yang meliputi quercetin, camphorol, isorhametin. Nah, senyawa ini tuh berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Yang berikutnya ada terpenoid atau phytosterol. Nah, yaitu ada lupiol. Nah, senyawa itu tuh berperan dalam aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan penyembuhan luka. Nah, berikutnya yaitu ada saponin. Nah, saponin itu senyawa utamanya itu ada saponin glikosida yang terdapat pada gel daun lidah buaya. Nah, semua itu berfungsi sebagai antiseptik, anti jamur, dan antibakteri. Nah, berikutnya yaitu ada tanin. Nah, terdapat pada kulit dan jaringan daun. Nah, tanin itu bersifat sebagai antioksidan, antibakteri, dan astregen. Nah, berikutnya ada asam fenolat. Nah, asam fenolat memiliki senyawa utama yaitu asam ferulat, asam perkumarat, dan asam sinapat. Nah, terdapat pada gel lidah buaya dan kulit daun lidah buaya. Sifat biologisnya itu sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Nah, yang terakhir itu ada polisakarida bioaktif. Nah, terutama senyawa utamanya itu sebagai asemanan dan glukomanan yang terdapat pada gel lidah buaya, teman-teman.
Terus yang ini tuh sangat penting karena berfungsi sebagai imunodulator, membantu penyembuhan luka, dan memiliki aktivitas anti-inflamasi ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman, yaitu ada jalur biosintesis metabolit sekunder. Nah, yang pertama itu ada jalur polipeptida. Nah, jalur ini diawali dari pembentukan asetil CoA dan malonyl CoA. Nah, kemudian dikondensasi oleh enzim peptide sintase atau PKS, terus membentuk rantai peptida. Nah, rantai tersebut tuh mengalami siklisisasi dan modifikasi menjadi aloe emodin. Nah, kemudian mengalami glikosilasi menghasilkan alanin. Nah, berikutnya itu ada jalur fenilpropanoid. Nah, jalur ini tuh dimulai dari asam amino fenilalanin yang dikatalisasi oleh enzim PAL. Nah, menjadi asam sinamat. Selanjutnya terbentuk asam perkumarat yang menjadi prekursor sebagai flavonoid seperti quercetin dan kaempferol. Nah, senyawa tersebut tuh berkontribusi sebagai aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Nah, lanjut untuk rencana ekstraksi aloe vera. Nah, yang pertama itu kita menggunakan metode maserasi menggunakan etanol 70%. Yang langkah-langkahnya, yang pertama itu persiapan simplicia. Nah, daun lidah buaya segar dicuci dan dipotong kecil-kecil, dikeringkan dari suhu 40-50 derajat, lalu dihaluskan menjadi serbuk. Lalu maserasi. Nah, 100 gram serbuk simplicianya itu dimasukkan ke dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan 1 liter etanol 70% dengan perbandingan bahan dan pelarut 1:10. Nah, campuran itu direndam selama 3 kali 24 jam pada suhu ruang sambil sesekali diaduk teman-teman agar kontrak antara pelarut dan bahan itu lebih optimal. Lalu proses penyaringan. Nah, penyaringan itu berfungsi memisahkan filtrat dan ampas. Lalu proses evaporasi. Nah, evaporasi menggunakan royalty evaporation suhu 40 derajat. Nah, kalau udah jadi ekstrak itu menjadi kental. Nah, kita ditimbang rendeman, lalu disimpan dalam botol gelap agar tidak mudah teroksidasi. Nah, alasan pilihan metode maserasi ini tuh sangat sederhana dan ekonomis, cocok untuk senyawa fenolik, flavonoid, dan antara quinon. Lalu etanol 70% itu aman dan mampu mengekstraksi senyawa polar dan semi polar. Nah, berikutnya itu ada rencana uji aktivitas atau BSI. Nah, metode yang digunakan yaitu uji antioksidan DBPH. Nah, proses pengujian itu dimulai dari persiapan sampel yaitu ekstrak etanol 70% dan dibuat beberapa varian konsentrasi dari aloe vera. Nah, selanjutnya dilakukan pembuatan larutan DBPH 0,1 milimolar yang digunakan etanol atau metanol sebagai pelarut. Yang berikutnya itu ada tahap pencampuran, yaitu ekstrak direaksikan larutan DBPH. Setelah itu dicampur, diinkubasi selama 30 menit dalam kondisi gelap dan suhu ruang agar reaksi berlangsung secara optimal. Terus kemudian dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 517 nanometer. Nah, prinsip ini tuh dapat dilihat pada gambar sebelah kanan ya teman-teman. Radikal DBPH yang awalnya berwarna ungu akan menerima atom hidrogen atau elektron dari senyawa antioksidan dalam ekstrak sehingga berubah menjadi bentuk tereduksi berwarna kuning pucat. Nah, semakin besar perubahan warna yang terjadi, maka semakin tinggi aktivitas antioksidan ekstrak tersebut. Nah, data yang diperoleh kemudian digunakan untuk penghitungan persen inhibisi. Nah, untuk menentukan nilai akhir yaitu IC50, yaitu konsentrasi ekstrak yang mampu menghambat 50% radikal bebas, teman-teman. Nah, berdasarkan tabel presentasi, nah nilai IC50 itu kurang dari 50 ppm akan menunjukkan aktivitas antioksidan yang sangat kuat, sedangkan nilai di atas 200 ppm akan menunjukkan aktivitas yang sangat lemah. Nah, jadi uji DBPH itu digunakan untuk mengetahui beberapa besar potensi antioksidan yang dimiliki oleh ekstrak aloe vera. Nah, lanjut analisis kritis. Nah, evaluasi terhadap keberagaman fitokimia.
metode ekstraksi, dan keterbatasan uji bioaktif aloe vera. Nah, poin analisisnya itu aloe vera kaya metabolit sekunder beragam seperti antioksidan, flavonoid, hormon, terpenoid, saponin, tanin, asam fenolat, dan polisakarida. Nah, maserasi etanol 70% itu efektif dan aman untuk ekstraksi senyawa polar hingga semipolar. Dan uji DPPH relevan sebagai metode evaluasi aktivitas antioksidan, flavonoid, dan fenoid. Nah, keterbatasannya itu validitas metabolit dipengaruhi oleh umur tanaman, lingkungan tumbuhan, dan metode pengeringannya. Nah, uji DPPH bersifat in vitro yang belum mencerminkan aktivitas biologi secara in vivo. Nah, kesimpulan yang kita dapat yaitu yang pertama, aloe vera merupakan tanaman obat penting dan kaya akan metabolit sekunder seperti antioksidan, flavonoid, hormon, terpenoid, saponin, dan polisakarida bioaktif yang berkontribusi terhadap berbagai aktivitas biologis seperti antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Nah, metabolit utama seperti alonin, aloe emodin, asam fenolat, flavonoid, dan acemanan disintesis melalui jalur peptida, fenopropanoid, dan mevaloat yang saling terintegrasi dalam metabolit sekunder tumbuhan. Berikutnya ada ekstraksi menggunakan metode maserasi dengan etanol 70% dipilih karena sederhana, ekonomis, aman, dan efektif dalam mengekstraksi senyawa polar hingga semipolar yang bertanggung jawab atas aktivitas bioaktif aloe vera. Nah, rencana bioesai difokuskan pada uji antioksidan dengan metode DPPH untuk mengevaluasi kemampuan ekstraks dalam menangkap radikal bebas. Nah, nilai IC 50 akan digunakan sebagai parameter kuantitatif potensi aktivitas antioksidan ekstrak. Nah, kajian fitokimia, rencana ekstrak, dan bioesai ini menjadi pasar penting untuk validitas ilmiah dan pengembangan aloe vera sebagai sumber senyawa bioaktif potensial dalam pengembangan produk farmasi, kosmetik, dan pangan fungsional. Nah, berikut yang saya sampaikan. Mungkin sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.